Halo, hai, welcome back to pembelajaran hari ini. Itu kan kita belajar tentang daya ya. Jadi kan sebelumnya udah belajar tentang usaha, tentang energi gitu. Nah, berarti yang berikutnya kita belajar tentang daya. Daya itu dari artinya itu adalah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Jadi dia dibagi dengan waktu ya. Jadi makanya untuk daya ini kan simbolnya V ya. Nah, daya itu bisa dirumuskan dengan P sama dengan W per T gitu. Nah, di mana tadi P itu adalah daya, terus W itu adalah usaha yang kita udah belajar sebelumnya. Berarti ini satuannya bakalan joule. Terus kalau T itu adalah time. Time. Kalau tapi dalam bahasa Inggris time, tapi kalau di Indonesia kita harus bilang waktu ya. Berarti satuannya sekon atau detik. Nah, daya ini satuannya watt. Gitu ya. Oke, ini watt itu kan sebenarnya joule per sekon ya. Kalau misalnya kita breakdown kembali joule per sekon, nah joule itu kan kemarin kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, dibagi lagi dengan sekon. Nah, berarti ini bakalan jadi naik nih dia, jadi kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3 itu ya. Nah, untuk usaha kan kemarin udah belajar ya, kalau usaha itu ada perubahan energi. Jadi sometimes kita bisa pakai P itu sama dengan perubahan energi atau delta E ya, perubahan energi per waktu gitu. Jadi boleh pakai rumus yang ini gitu ya. Sebenarnya ada banyak ya untuk mencari daya. Misalnya kalau kita ngomongin listrik bisa pakai P sama dengan tegangan. Ini beda ya, bukan kecepatan, dikali arus listrik gitu. Tapi yang bakalan sering kita gunakan adalah yang ini, kecuali nanti kalau kita ngebahas tentang daya listrik ya. So kita bakalan banyak belajar tentang arus listrik gitu. Oke, nah aku langsung apply ke soal dulu. Soal nomor 1 dibilang sebuah mesin melakukan usaha sebesar 6000 joule dalam waktu 2 menit. Itulah daya yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Nah, berarti ini kan ditanya daya ya. Jadi diketahui usaha. Nah, yang ini itu usaha. Berarti ini kita tandai dengan W. Nah, terus yang 2 menit berarti ini maksudnya ke waktu, berarti time atau T. Nah, ini kan 2 menit. Kalau ini kan joule udah sesuai ya dengan satuan yang seharusnya. Ini harus ke sekon. Berarti ini kita ubah 2 menit berarti kali 1 menit kan 60 detik ya. Berarti 2 kali 60 berarti jadinya 120 sekon atau detik. Nah, yang berikutnya hitunglah daya katanya. Tadi rumusnya daya kan P ya. P sama dengan W per T. So ini langsung aja. W-nya berarti 6000 joule per time-nya berarti 2 menit atau 120 sekon ya. Berarti P-nya sama dengan 6000 dibagi 120 atau coret dulu satu-satu ya. Berarti ini jatuhnya 600 dibagi 12. Oke, kalau bisa main cepat boleh banget. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya silakan pakai manual, usahakan nggak pakai kalkulator dulu ya. 600 dibagi 12 berarti ini bisa berapa nih? Oke, nggak apa-apa, aku buat coret-coretan di sini. Mana tahu ada yang udah lupa pembagian. Berarti ini 600 dibagi 12. Nah, ini 6 dibagi 12 kan nggak bisa ya. So kita pakai dulu yang 2 angka. 60 bagi 12 berarti bisa 5. 5 kali 12 berarti 60. Sisa 0 kan. Nah, tinggal si 0 yang ini. Nah, si 0 ini langsung dipindahin. 0 yang ini kan turun nih. Nah, ini turun tapi nggak usah turun deh. Dia langsung aja ke sini. Berarti dia bisa 50. Berarti 600 dibagi 12 sama dengan 50. Satunya tadi kan joule kan kilogram meter kuadrat per sekon lagi. Atau berarti sama aja dengan, jadi ini watt ya. Jadi dayanya sama 50 watt. Gitu deh. Jadi Z ya. Lanjut yang nomor 2. Sebuah mobil melakukan usaha 120 kJ untuk bergerak dan membutuhkan waktu 10 detik. Nah, hitunglah daya yang dilakukan katanya. Berarti ini ada 120 kJ. Berarti maksudnya adalah ke W. Nah, ini kan masih kilo. Berarti kita ubah ke joule biasa. Berarti 120 kalau dari kilo ke joule sama kayak dari kilometer ke meter. Berarti kali 1000. Berarti jadi sama yang 120.000 joule. Nah, terus ini waktunya 10 detik. Udah sesuai ya sekon. Berarti langsung aja dayanya sama dengan 120.000 satuannya joule per ini
saya nggak nulis yang P sama W per T lagi ya, tapi rumusnya sama. Oke, aku tulis deh di sini P per T ya. Oke, berarti per 10 sekon. Yaudah, ini langsung habis ya. Yang 0 dengan 0. Jadi berarti sisa 12.000. Satuannya jadi joule per sekon. Joule per sekon atau watt. Nah, atau kalau misalnya ini kan 3 watt ya. Watt bisa juga jadi keren kan 1000. Ini yang 1000 ini berarti bisa ubah ke kilowatt gitu. Jadi bisa banget kita tulisnya ininya jadi 12 kilowatt gitu. Oke, jadi gampang hopefully. Lanjut yang nomor 3, sebuah motor listrik beroperasi dengan daya 200 watt selama 15 menit. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh motor tersebut. Oke, kita tandain lagi. Ini dayanya tuh 200 watt ya. Berarti ini tadi daya, berarti P-nya time-nya 15 menit. Nah, time-nya 15 menit. Berarti T sama dengan ini kan masih menit, so we have to change to sekon. Berarti 15 dikali, kalau menit ke sekon kan 60. Oke, berarti 15 kali 60. Ini 15 kali 6 ya. 15 kali 6 berarti bisa berapa tuh? Kalau misalnya udah bisa cepat ngitung boleh banget teman-teman. 15 kali 6 kan itu 90 kan? Nah, ditambah nolnya 1. 900, satuannya sekon. Oke, mari kita langsung masuk. Tadi kan rumusnya P sama dengan W per T. Kalau misalnya kalian suka langsung buat ke rumus yang barunya dari yang mengkonversi dari rumus ini boleh banget. Oke, nah ingat aja ini ada bisa bikin W, P, T. Nah dia jadi kayak segitiga gitu. Oh, ini jelek banget nih gambarnya. Emang gak jago gambar sih kebetulan, tapi kebetulan gak tuh. Tapi oke, I will try. I will give my best to make this good. Oh, dia otomatiknya masih jelek juga. Oke, nah ini ya. Jadi kalau misalnya kalau mau cari W berarti tinggal tutup yang P. Tinggal kalikan yang samping. Nah kalau misalnya mau cari P berarti jadinya fokusnya ke W per T gitu ya. Oke, nah berarti kalau mau cari W bisa langsung P kali T sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka masukin angka-angka dulu nggak apa-apa juga gitu. Misal ini kan 200 ya. Oh sorry, ini kan berarti 200 watt. Berarti yang ditanya W per time-nya 900 sekon. Berarti usaha sama dengan jadi kan kalikan silang ya. Nah berarti ini 900 dikali 200. Oh sorry, aku harus pakai satuan ya. Kayak 900 watt. Oh 200 bukan 900, sorry. Berarti ini 200 watt dikali dengan, oh ya bisa juga ya tadi 900 sekon ya. Oke, berarti W sama dengan 2 kali 9 berarti kan 18. Soalnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Satuannya watt per sekon. Watt sekon ya. Watt dikali sekon berarti sama aja dengan kita sekalian ini ya. W sama dengan 180.000 kan. 180.000 joule. Atau ini kita bagi nih jadi ke kilojoule aja biar nggak banyak nolnya. Berarti bagi 1000 buang 3 nolnya berarti kan jadi 180 kilojoule gitu. Oke, nah penerapan dari energi ini sebenarnya kan daya ini tuh banyak di listrik juga teman-teman. Jadi kalau perhitungan berapa bayaran tagihan listrik itu bisa dihitung dengan konsepnya daya gitu. Jadi kita hitung dayanya dulu. Oke, nah jadi misal nih ya daya listrik, contohnya daya listrik itu berarti energi listrik yang bisa diserap oleh satu rangkaian dalam setiap waktunya. Nah semakin besar daya listrik pada satu rangkaian maka akan besar juga energi yang diserapnya. Contohnya nih yang pernah ganti kapasitas listriknya di rumah ya. Mungkin kalau kalian perhatikan di rumah, kalau misalnya dia di rumah 900 watt itu kan berarti yang diserap akan segitu gitu. Nah tapi kalau misalnya mau pengeluarannya ada dong gitu. Kalau misalnya dia pakai kompor induksi yang 1300 watt atau misalnya pakai listrik yang gede-gede wattnya, itu kan nggak bisa. Pernah gak ngalamin arus listrik itu dia balik gitu. Nah itu karena kapasitasnya tuh nggak cukup gitu, karena dia cuma 900 watt jadi nggak boleh melebihi dari sini gitu. Jadi dia butuh energi yang lebih gede gitu ya. Nah
kalau misalnya mau kali ini kan misalnya orang tua itu update ya, ditambah lagi tuh kilowattnya gitu. Kalau misalnya peralatan listriknya makin banyak, kalau enggak akan bisa menyala berbarengan, atau kadang kalau enggak dia di ini ya, di efektifkan. Misal kalau lagi nyala TV jangan nyetrika misal kayak gitu, atau misalnya lagi masak nasi jangan putar musik misal gitu, nggak usah nyalain speaker gitu ya. Jadi itulah tips dan trik biar listriknya tuh nggak melebihi dari kapasitas yang bisa masuk gitu. Oke, aku langsung coba main di contoh soal tentang daya listrik. Hopefully ini bisa membuat kalian lebih paham tentang penggunaan listrik di rumah juga ya teman-teman. Misal, sebuah lampu pijar memiliki dayanya tuh 60 watt. Jika lampu tersebut dinyalakan selama 5 jam, berapa energi listrik yang digunakan dalam kilowatt jam atau kWh ya. Kilowatt hour ini ya, kWh. Maka ini hanya itu hour. Hour bilangnya kalau di Inggris sebenarnya. Tapi penulisannya kan hour, yang artinya jam. Gitu. Oke, nah di sini dikasih tahu ini 60 watt. Berarti maksudnya daya. Terus nyalanya 5 jam. Berarti maksudnya Time-nya kan harus ke sekon ya, ke detik. Berarti 5 kali 1 jam itu berapa detik? 3600 kan. So 5 kali 36 aja, berarti 5 kali 36 berarti 180 ya. Nah, tadi kan 3600 berarti nolnya masih ada 3. 1 2 3. 3600 ya. 3600 kali 5, 36 kali 5 aja 180, ada tambah 02, jadi bukan 3, berarti jadinya 18.000. Oke, jadi 18.000 sekon. Nah, ditanya itu energi listrik ya. Berarti rumus W nih yang ditanya sebenarnya, W-nya berapa gitu. Oke, langsung kita eksekusi soalnya sama kayak yang tadi juga sebenarnya. Berarti P itu kan sama dengan W per T ya. Tahu W sama dengan P dikali T ini, sama kayak yang tadi juga sebenarnya. Oke, kalau kalian prefer untuk langsung ubah ke rumus boleh, nggak apa-apa. Berarti W itu sama dengan P-nya kan tadi 60 ya. 60 watt dikali dengan time-nya. Dia kWh ya, kilowatt hour. Berarti kita nggak perlu ubah ini ke sekon ya. Bukan kalau kita ubah ke sekon nanti kita ubah ke jam lagi soalnya. Jadi udah berarti langsung aja. Berarti kali 5 jam. Oke, berarti W sama dengan 60 kali 5, 6 kali 5 kan 30 ya. Berarti 300 watt kali jam, watt hour. Nah, ini masih watt, belum kilowatt. Gitu. Berarti ini bisa kita ubah lagi nih. Berarti W-nya sama dengan, kalau ke kilowatt berarti dibagi 1000 ya. Berarti bagi 1000, berarti jadi dia bagi 1000 nolnya berarti masih kurang kan, jadi 0,3 kilowatt hour gitu. Terus kan Bu tadi nih tanya kan energi listrik ya, kalau misalnya kamu ngomong gitu ingat aja ini tuh sama aja dengan usaha untuk di sini. Ingat ya, W itu sama dengan perubahan energi gitu. Jadi energi listriknya berarti sama aja dengan W. Nah, berarti untuk case yang ini dia sama dengan 0,3 kilowatt hour gitu deh. Mari kita lanjutkan lagi nih ke soal yang nomor 2. Di sini dikatakan sebuah mesin pesawat terbang mampu mendorong dengan gaya 1700 Newton. Gaya berarti ini simbolnya F. Next, dia bergerak dengan kecepatan 320 meter per sekon. Nah, berarti inilah V. Next, berapa dayanya? Nah, berarti tanyalah V. Oke, ingat rumus V itu sama dengan W per T. Nah, cuma di sini belum ada W nih, tapi ingat lagi kemarin rumusnya W itu adalah F dikali S. Nah, ini tinggal masukin lagi per T. Nah, F dikali S, kalau kalian ingat ada rumus dikali PB, S itu sama dengan V dikali T. Atau misalnya kalau kalian pernah lihat yang kayak gini, aku yakin pasti karena dibuat sama gurunya yang seperti ini. Nah, berarti kalau kita mau cari S itu kan hubungannya P dikali T. Nah, berarti kalau mau cari V itu sama dengan, balik aja nih, bayangin V yang tutup, berarti jadinya yang ini S per T gitu ya. Tahu ini sama aja ya. Ini sebenarnya cuma gambar dari yang di samping kiri. Berarti ini S per T. Nah, di sini kan ada S per T ya. Yang ini
yang ini, berarti ini sama aja dengan artinya sebagai V. Nah berarti ini bisa langsung kita ganti F dikali V kecepatan. Nah tadi F nya udah ada ya, gayanya berarti sama dengan 1700 Newton dikali dengan 320 meter per sekon. Oke, berarti ini caranya yang paling cepatnya kalikan angka 2 yang di depan, 2 angka yang di depannya, yang nolnya nanti paling tinggal kita tambah-tambah ya. Nah ini aku yakin kalian udah jago ya, ngalikan 17 kali 32, berarti dia maksudnya 544. Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, berarti ini 1, 2, 3, berarti 544.000. Satuannya berarti Newton meter per sekon. Tuh ini sama aja dengan watt ya, berarti P sama dengan 5. Ini bisa kita kecilin ya ternyata ya. Ini jadi kita buat kilo ya berarti nih. Kilo karena dia ada 1000. Kilo itu kan 1000 berarti. Berarti 54. Karena ini kita bisa jadi kilo. Ini kan tadi sama aja dengan joule ya. Ini sama aja dengan joule. Nah, berarti ini 5444 joule, maksudnya sama aja dengan watt ya. Oke, berarti ini sama dengan 544 kali berarti jawabannya jadi 544 kilowatt. Oke, next soal nomor 2. Nomor 3, jika tarif listrik sebesar 1.500 per kWh, berapa biaya listrik dikeluarkan jika sebuah oven dengan 1.000 watt digunakan selama 2 jam? Oke, berarti langsung cuma 2 jam ya. Cuman nggak ada tambahan dia selama berapa hari gitu, mungkin per hari itu aja. Nah, berarti kita cari dulu nih, dia pakai 1000 sebuah ya, dia sebuah oven dengan watt 1000 gitu. Nah, sementara sini dia kilowatt hour ya. Berarti kita harus tahu dulu nih, dia itu total listrik yang digunakan berapa, total dayanya itu kan berarti ini kan udah ada ya, dia tuh 1000 watt dalam 2 jam, maka daya totalnya itu sama dengan ya daya per jamnya, oke, dikali dengan waktunya gitu. Berarti ini sama dengan 1000 watt, tapi ini masih watt ya, dikali 2 jam berarti 2000 watt hour. Watt hour atau watt jam ya full ya. Nah, next, ini kan yang ditanya kWh ya. Yang ditanya untuk koefisiennya itu adalah bentuknya kWh. Berarti ini kita ubah ke kWh. Berarti ini sama dengan bagi 1000 berarti ya. Berarti ke kilo 1000 dibagi. Nah, berarti ini kalau ini 2000 jadinya 2000 watt dibagi 1000, berarti jadinya sama aja dengan 2 kilo watt hour di 1 jam ya. Nah, maka tagihannya untuk selama itu dia cuman 2 kWh, total kWh dikali dengan harganya 1.500, berarti ini sama dengan 3.000 rupiah. Berarti 15 kali 2, 30, ada 2 nolnya ya. Oke, benar ya, 3.000 satuannya berarti rupiah, jangan lupa guys. Jadi kalau totalnya hari itu open. Kita lanjut mengerjakan soal yang nomor 4. Ini udah masuk berbagai peralatan elektronik ya di dalam rumah. Nanti total tagihan listriknya dalam 1 bulan, dan kebetulan di bulan September itu berapa gitu ya. Oke, nah dari sini kan dikasih tahu ya, kalau kulkas itu dayanya 1000 watt. Nah, dia menyala sepanjang waktu, artinya dia nanti berarti 24 jam dalam sehari berarti ya. Nah, dia 24 jam. Next ada 5 buah bola lampu 220 watt, dia 8 jam. Terus ada AC 900 watt, dia menyala 15 jam per hari. Oke, so kita rinci one by one dari setiap alat elektroniknya. Berarti daya pada kulkas, jadi aku buat P untuk kulkas sama dengan berarti 1000 watt, berarti dayanya dikali waktunya ya. Berarti total dayanya, berarti daya dalam per jamnya ini berarti langsung 1000 watt
dikali time-nya, berarti dia sepanjang waktu tadi 24 jam. Berarti akhirnya dapat dia watt jam ya, watt hour. Nah 1000 kali 24 berarti 24, tinggal tambahkan nolnya 3, 24.000 berarti satuannya watt hour. Next, ada lampu, daya total untuk lampu ini per hari ya masih ya, berarti sama dengan lampunya ada 5, so langsung kali 5 aja, dikali wattnya berarti 220 watt, terus dikali dengan waktunya 8 jam ya, berarti 5 kali 220 dikali 8, berarti 5 kali 22 kan 110 ya, dikali 8 berarti 110 dikali 8 11100 dikali 8, nah berarti 8800 watt hour. Nah next ada si AC nya ini dia 900 watt ya, berarti 900 watt dikali dengan ini hour ya, aku buat HD, jam atau hour itu sama ya di bahasa Inggris ya. Oke, nah ini lanjut, ini 900 watt dikali time-nya itu dia 15 jam per hari, 15 hour ya kan, berarti 9 kali 15. Oke, 9 kali 15 jadi 900 nya itu dikali disimpan aja yang nolnya, jadi 900 kali 15 berarti 13.500, satuannya watt hour. Nah berarti ini kalau kita ubah ke kilowatt bisa ya, kilowattnya berarti ini karena nanti kenapa kita ubah, karena nanti ini harganya per kWh ya. Nah berarti tinggal bagi 1000, sama kayak dari meter ke kilometer atau gram ke kilogram, bagi 1000 berarti 24 kilowatt hour. Nah ini bagi 1000 berarti 123 berarti 8,8 kilowatt hour. Terus ini bagi 1000 berarti 13,5 kilowatt hour. Nah yang berikutnya berarti total daya per hari ya, total ya. Jadi aku bahas sigma artinya total itu sama dengan total dari semua lah, berarti 24 tambah 8,8 ditambah 13,5. Oke, berarti ini 24 tambah 8,8 terus ditambah 13,5 berarti jatuhnya ini 46,3 kilowatt per harinya. Oke, dalam satu hari. Nah, kalau misalnya kita mau tahu dayanya total untuk harganya berarti kita harus total per bulan. Nah, kebetulan di sana di September ya, berarti di 30 hari. September itu ada 30 hari ya, berarti langsung dikali 30 aja, berarti sama dengan 30 hari dikali dengan 46,3 kWh, berarti ini jadinya dikali 30 berarti 1389 kilowatt hour itu. Nah terus berarti tarifnya atau tagihan listriknya itu sama dengan dia 1389 kilowatt hour dikali dengan per kilowatt hour 1.200 rupiah ya. Nih aku mungkin ubah ini buat ke rupiah biar nanti nggak bingung ya, tetap pakai RP-nya. RP 1.200 gitu. Oke, dikali 1.200 berarti ini totalnya sama dengan 1.666.800. Oke, jadi segini tarif listriknya ya. Oke, nah lanjut aku mau ngebahas yang efisiensi daya. Oke, maaf ini ada ceritaan sebelumnya. Nah, efisiensi daya ini berarti kan seberapa efisiensi suatu daya yang pada suatu sistem gitu. Nah, jadi efisiensi daya itu dia dirumuskan dengan output keluaran daya out atau keluar per daya masuk dikali 100% gitu. Oke, berarti P out itu tadi adalah daya keluar dan yang in itu berarti yang daya masuk. Oke, nah kita langsung masuk aja ya ke rumusnya, ini langsung diterapkan aja dan ini bukan materi yang susah ya. Oke, yang nomor 1 sebuah terapung memiliki daya input 24 watt, berarti ini P in-nya sama dengan 24 watt. Terus daya outputnya berarti P out-nya 20 watt. Nah ditanya berapa efisiensi teraponya, berarti efisiensi langsung ya, dia bentuknya kayak N untuk efisiensi. Nah, efisiensi sama dengan P out per P in kan tadi ya. Oke, nah berarti 20 watt per 24 watt. Jadi kalau misalnya karena bentuknya misalnya diminta persen, ini tinggal kali 100% aja kok ini gitu. Nah berarti efisiensi sama dengan
Nah kalau misalnya diminta nggak persen ya nggak apa-apa juga ya. Jadi langsung dibagiin aja, berarti 20 dibagi 24 berarti 0,883 ya panjang nih kali 100%. Berarti tinggal efisiensi sama dengan sekitaran 83, ini 33 banyak ya, 83,33% gitu deh. Lanjut yang nomor 2, sebuah sistem memiliki efisiensi daya sebesar 97%. Nah berarti efisiensinya sama dengan 97%. Next, daya masuknya berarti P-in-nya sama dengan 42 watt. Terus ditanya daya outnya berapa gitu ya. Oke, ingat tadi rumusnya N efisiensi daya sama dengan P out per daya masuk dikali 100% ya. Nah, ini itu kan dia udah dikasih tahu 97%. Berarti sini kan 97 sama dengan P out-nya yang ditanya ya. Berarti P out per P in-nya berapa nih? 42 watt dikali 100% gitu. Oh ya, tadi ini persen ya juga. Nah, persen ke persen sebenarnya habis sih ya. Terusnya. Oke. Nah, ini tinggal kalikan aja. Berarti kalikan silang. Berarti ini jadinya 97 dikali 42 watt sama dengan P out dikali 100 gitu. Oh ya, persennya udah habis ya tadi ya. Dikali 100. Nah, next. Karena kan yang ditanya yang si P out ya. Oke ya, aku buat ke atas. Berarti 97 kali 42 jadi langsung ya. 97 kali 42 berarti ini 4074 watt sama dengan P out. 100 kali P out ya. Dikali 100. Oke, berarti P out sama dengan yang di kiri per yang di kanan berarti ya. Jadi kebalikan. Berarti 4074 per 100. Oh ya, ini tadi watt. Oke, berarti P out sama dengan tinggal geser 2 koma di belakang ya. 100 kan berarti 2 berarti dia 40,74 watt. Gitu deh. Oke, that's all untuk materi hari ini. Semoga kalian bisa lebih mengerti dan bisa efisiensi listrik di rumah. Jadi waktu kalian penggunaan itu sebenarnya sangat mempengaruhi tarif listrik. Jadi kalau misalnya listriknya udah nggak digunakan, silakan langsung dimatikan listriknya. Kita efisiensi daya dan sekalian kita menghemat energi yang ada di bumi gitu. Oke, thank you guys. Good luck. Semoga kalian mengerti dan kalau nggak ngerti silakan diulang-ulang lagi videonya atau bisa langsung ditanya.